Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Nasdem diserang dari segala arah, itu memang sengaja, demi cabut dukungan ke Anies Baswedan. Jakarta. Isu panasnya internal Nasdem usai mundurnya kader senior mereka, Siswono Yudhohusodo dan Enggar Tias Tolukita, dari Dewan Pertimbangan Nasdem disorot pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Menurutnya, fenomena tersebut lumrah terjadi kepada partai lain, tidak hanya Nasdem. Akan tetapi, menurutnya, soal isu mundurnya mereka karena partai besutan Surya Paloh itu mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden memang sengaja diciptakan untuk menyerang Nasdem. Kalau kemudian ada dikatakan partai ini pecah dan seterusnya itu kan adalah opsi, asumsi, persepsi, kata Pangi dihubungi, Rabu, 28 Desember 2022. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini melihat memang ada serangan-serangan yang sengaja diciptakan untuk Nasdem. Serangan itu bertujuan mengubah arah angin Nasdem untuk tidak meneruskan pencalonan Anies Baswedan, atau menarik dukungan yang kadung diberikan untuk Anies sebagai bakal capres. Serangan dari kanan, kiri, samping untuk memengaruhi opini untuk mencoba supaya mengubah peta, mengubah suara, mengubah keinginan Nasdem untuk tidak mengusung Anies, ujar Pangi. Menurut Pangi, serangan-serangan itu terlihat jelas memang sengaja dibuat-buat dan bukan terjadi secara alamiah. Ia mencontohkan adanya upaya penjegalan dari safari yang dilakukan Anies di berbagai daerah. Misalnya kalau Anies diusung, Nasdemnya anjlok gitu kan. Dan ada konsekuensi bahaya-bahaya, ancaman-ancaman dan kemudian perpecahan-perpecahan disampaikan. Dan itu bagian dari rekayasa sosial dan dalam politik itu, tidak ada yang alamiah, kata Pangi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menyampaikan, memang benar Siswono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Namun, ia menegaskan pengunduran diri Siswono bukan berkaitan dengan langkah politik Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk 2024. Setelah saya lakukan konfirmasi kepada Pak Siswono, dapat disampaikan bahwa beliau telah mengajukan surat secara tertulis kepada Ketua Umum terkait pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Wantim Nasdem mengingat usia dan kesibukan pribadi, kata Joni kepada wartawan, Selasa, 27 Desember 2022. Ia menyampaikan, pengunduran diri Siswono tersebut telah disampaikannya pasca pemilu 2019. Untuk itu, menurutnya, pengunduran diri Siswono tak berkaitan dengan pemilu 2024 atau pengusungan baca pres Nasdem. Memang sama sekali tidak terkait dengan pemilu dan dukungan pada baca pres atau capres pada Pilpres 2024. Surat pengunduran diri secara tertulis juga disampaikan jauh sebelum proses pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2024, tuturnya. Lebih lanjut, Joni mengatakan, meski mengundurkan diri dari jabatannya, Siswono tetap masih berstatus sebagai kader Nasdem. Pengunduran diri hanya terkait dalam jabatannya sebagai Ketua Wantim dan tetap memegang keanggotaan Nasdem. Kami berterima kasih kepada Pak SIS yang selama ini telah memberikan pendapat, saran dan pertimbangan demi kemajuan Partai Nasdem, pungkasnya.